Bridgers, welcome back to Eduventure by EduBridge. Bridgers, buat kamu yang pengen banget bisa masuk Oxford, kamu harus banget nonton podcast kali ini. Oke, welcome back to me, Melati Permata Jelita, Public Relations dari EduBridge. Oke, please welcome Miss Handa. Halo. Oke, Kak Handa, boleh introduction terlebih dahulu untuk background pendidikan? Oke, saya saat ini baru selesai kuliah di Universitas Oxford, tapi S2 saya yang pertama itu di Universitas Auckland, jurusannya counseling. Jadi secara profesi saya sebagai mental health counselor. Kemudian S2 saya yang kedua di Oxford itu jurusannya evidence-based healthcare. Saat ini saya lagi kerjasama dengan EduBridge, kita baru meluncurkan produk terbaru namanya My Future Psychotest. Wow. Oke. Kak, apa sih yang melatar belakangi kakak akhirnya menempuh 2 kali pendidikan master di UK? Oke, yang kedua itu berarti master yang kedua ya. Kalau misalnya yang awalnya kan karena S1 saya itu backgroundnya terapan psikologi, saya memang tertarik ingin menjadi konselor. Nah, untuk menjadi mental health counselor itu kan harus ada sertifikasi S2-nya. Oh, baik. Nah, jadi karena dulu saya kepikirannya, oke, saya mau profesi dulu nih, ya udah saya ambil dulu di Universitas Auckland. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya kan kerja di banyak lembaga-lembaga non-profit ya. Saya kerja banyak dengan PBB, dengan NGO atau misalnya dengan pemerintah Indonesia untuk isu kesehatan usia remaja, baik kesehatan mental maupun secara fisik juga. Jadi saya juga kerjasama untuk membuat inovasi yang terakhir sama UNICEF itu kaitannya dengan aplikasi ponsel untuk melacak menstruasi. Oh, wow. Ini khusus untuk remaja perempuan. Wow. Itu proyek saya yang terakhir. Nah, kenapa akhirnya saya mengambil S2 lagi? Karena saya passionate nih di bidang kesehatan. Nah, di Universitas Oxford ini jurusan yang saya ambil dia itu fokusnya untuk mensintesis ini ya kayak bukti-bukti ilmiah, sehingga ketika kita membuat sebuah perubahan atau misalnya program atau misalnya riset, kita bisa melakukan riset yang pendekatannya itu sangat baik gitu, yang rigid atau misalnya metodenya itu sudah tepat dan bisa dibagikan juga. Jadi ketika kita memberikan informasi kepada pasien, ini loh saran kita ketika kamu misalnya treatment kesehatannya diabetes, tapi kenapa kita menyarankan treatment ini, kita bisa kasih tahu informasinya dengan lebih lengkap juga. Dan ketika kita melakukan penelitian kaitannya dengan kesehatan, kita bisa menggunakan metode-metode yang sangat baik. Wow, luar biasa. Kak, kalau kita ngomong-ngomong soal University of Oxford, gimana sih sistem belajar di Oxford? Dan apalagi untuk jenjang S2 ya? Kalau di Oxford sendiri itu sistemnya terkenal dengan sistem tutorial. Okay. Jadi di kelas itu maksimal 30 orang rata-rata ya, antara 20 sampai 30 orang. Nah, nanti kita juga ada kelas besar. Kelas besar ini biasanya sekitar 100 orang atau misalnya lebih dari 100 gitu ya. Dan itu dari jurusan yang macam-macam. Jadi ada ini kayak public lecture gitu ya. Oh, I see. Nah, itu bisa didatangi oleh banyak jurusan. Nah, tapi kalau kelas sendiri itu yang berisi 20 sampai 30 orang, kita sistemnya kayak ini ya, kayak presentasi, tapi kemudian kita dibagi kelas-kelas kecil lagi. Jadi misalnya dalam satu kelompok ada 7 sampai 9 orang atau rata-rata sih sekitar 7 orang. Itu nanti ada tutor lagi. Kita akan diskusi kelompok atau menyelesaikan masalah gitu. Jadi sangat detail dan mendalam. Di situ juga kita ada tugas kelompok, kemudian juga ada karya tulisnya. Wow, ada juga ujiannya. Ada juga ujiannya, pasti gitu ya. Kak, pengalaman menarik apa sih selama kakak kuliah di Oxford, khususnya as a international student? Oke, ini menarik banget ya, karena kan saya pengalaman 2 kali tuh ya, S2. Yang S2 pertama saya di Auckland University itu sama seperti kuliah di universitas pada umumnya. Jadi misalnya kuliah, kemudian ada organisasi, kemudian sisanya mengerjakan tugas ya. Yang menariknya di Oxford ini, dia itu sangat kuat di bagian sosialisasi. Jadi mereka punya banyak program untuk membuat mahasiswanya tuh
berinteraksi satu sama lain. Oke. Jadi kita punya banyak society atau klub-klub yang bisa diikuti, dan itu jumlahnya tuh lebih dari 50 klub gitu ya. Wow. Klubnya itu macam-macam, termasuk ada klub Harry Potter, ada rowing gitu kan, kayak misalnya mendayung gitu kan, yang itu cukup terkenal. Setiap tahunnya kita ada kompetisi antara Cambridge sama Oxford, itu kompetisi yang sangat besar di kampus kita, dan buat mereka itu adalah sebuah prestis yang sangat besar untuk masuk klub rowing misalnya. Kemudian juga ada banyak misalnya windsurfing, atau misalnya netball, basketball, atau misalnya martial art, itu juga ada. Taylor Swift Society juga ada. Wow, pecinta Taylor Swift boleh dicoba ya? Iya, jadi ada banyak banget klub sama society. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan ada sistem college ya. Kalau misalnya di Harry Potter kan ada college A, college B gitu. Ya betul. Kalau saya college-nya Kellogg, itu untuk postgraduate only. Gitu. Jadi cenderung mahasiswanya itu sudah major. Tapi misalnya ada college-college kayak Christchurch, ada New College, mereka campur antara S1 dengan postgrad-nya gitu. Dan berarti kan usia siswanya itu juga beragam ya. Kalau yang postgrad only itu ada beberapa college yang memang postgrad only itu biasanya mahasiswanya di atas usia 20 tahun. Jadi cenderung lebih dewasa. Sampai usia misalnya ada juga yang usia 60 tahun masih kuliah S3, atau misalnya dia jadi postdoctorate fellow gitu. Itu yang kedua ya, sistem college. Kemudian yang ketiga yang menarik juga adalah kita nih setiap minggu di college-college ini kita ada hosting istilahnya formal dinner. Formal dinner itu kayak misalnya fine dining. Pengalaman fine dining itu biasanya kita bayangin aja kalau di Harry Potter tuh duduk di satu meja besar. Kebayang. Nah, pada saat formal dinner ini itu kan akan di-assign tempat duduknya. Kita bisa request, bisa juga dipilihkan. Jadi kita akan selalu duduk dengan orang yang berbeda-beda, sehingga kita punya banyak koneksi gitu. Mau nggak mau kan ngobrol sama teman di sebelah ya. Iya, nggak mungkin. Nah itu yang menarik sih. Jadi saya pas waktu kuliah di Oxford itu senang banget karena banyak banget acara sosial yang saya ikuti. Kemudian juga saya juga terlibat ini ya sebagai anggota Oxford Union. Itu adalah the oldest debate club di dunia ya. Jadi mereka tuh sering banget ngundang kayak misalnya prime minister dari negara-negara lain, atau misalnya artis, atau yang terakhir tuh mereka sempat ngundang Tom Hanks gitu untuk debat-debat yang sangat menarik. Nah jadi karena kita sebagai mahasiswa Oxford itu secara otomatis kita bisa menjadi member di organisasi ini gitu. Kemudian selanjutnya ada banyak banget sih ya kayak privilege yang bisa diambil sebagai mahasiswa Oxford. Kayak misalnya kita bisa daftar klub-klub yang memang untuk lulusan Oxford atau Cambridge aja. Wah, berarti eksklusif banget ya Kak ya. Nah tapi environment-nya sendiri itu gimana sih Kak begitu tinggal di UK, kemudian di UK? Kalau misalnya lingkungannya sendiri sih, saya ngerasa karena di kota Oxford itu kan kota pelajar ya, jadi memang orang-orang tuh sangat terbuka untuk membuat pertemanan baru. Gitu. Jadi sangat mendukung, dan dari segi perpustakaan itu cantik banget. Dan ya, jadi kalau misalnya tempatnya udah cantik, kita juga jadi belajar semangat. Gitu. Jadi kadang kalau saya mau ke perpus tuh, mau ini I'm gonna study with style gitu. Kayak dandan dulu atau misalnya dandan dulu ya. Ya lucu-lucu gitu ya. Luar biasa. Kak, berarti ada nggak sih tips and tricks yang bisa dibagikan sama Bridgers? Gimana sih bisa memilih jurusan dan university yang tepat sesuai dengan karir yang diimpikan gitu? Ya, seperti apa? Oke, kalau dulu sih aku mulainya pas dari SMA tuh sudah ikutan tes bakat minat ya. Jadi memang dari kelas 1 dicari tahu nih kira-kira saya ini potensinya apa, kemudian juga ini minatnya tuh di bagian mana. Kalau dulu sih strategi saya adalah saya lihat bakat saya tuh di mana. Jadi saya kalau ngambil jurusan maunya sih yang tidak saya tidak perlu susah payah. Betul. Karena saya sudah punya bakatnya gitu. Suka gitu. Iya.
Jadi kalau pas waktu S1, S2 yang pertama itu kan memang di area social science ya, dan itu hasil tes saya memang menunjukkan saya cukup baik di bagian social science. Nah, kemudian kenapa akhirnya saya crossing disiplin gitu? Ini kan evidence based healthcare itu ada banyak medical science-nya ya, jadi itu banyak hal baru yang saya pelajari. Itu karena saya tertarik, minat saya di situ, dan saya tahu ketika ini crossing disiplin berarti saya perlu kerja keras. Betul. Gitu, bukan berarti itu tidak mungkin, itu mungkin, tapi kerjanya aja lebih ekstra daripada yang satu jalur gitu. Iya. Dan dulu itu yang pertama kan berarti saya ambil tes bakat minat sejak dini, biar saya tahu nih bakat dan minat saya itu di area apa. Kemudian yang kedua saya punya mentor. Ya, jadi kayak misalnya untuk konsultasi itu biasanya di pairing sama senior saya yang mereka sudah kuliah di misalnya semester pertama. Saya suka tanya-tanya ada jurusan apa aja di ini ya di universitasnya. Dan saya mengerti bahwa itu kayak sistem mentoring itu sudah tidak banyak lagi gitu ya sekarang. Nah, untungnya ada EduBridge kan, jadi yang sudah punya bertukar pikiran dengan sebenarnya bisa tanya-tanya jurusannya tuh ada apa aja, yang terbaru itu yang mana. Kalau dulu kan saya terbatas pengetahuannya dengan senior yang dia kuliah ya, jadi memang dia punya pengalaman sebagai mahasiswa, tetapi mungkin dia tidak punya pengalaman melihat secara lebih banyak lagi, ya secara global, kemudian karir apa yang cukup naik, yang mungkin gajinya juga besar, atau misalnya yang memberikan kesempatan untuk berkembang lebih banyak lagi. Setuju. Wah itu jadi masukan juga sebenarnya buat aku nanti untuk anak-anak, dan pastinya untuk parents juga bisa dipertimbangkan untuk tes minat bakat mungkin ya. Jadi dan juga tutor-tutornya untuk bertukar pikiran apa yang cocok berarti ya Kak ya buat si student melanjutkan kuliahnya, jurusannya. Kak, tapi semua Bridges nunggu ini Kak. Apa sih tips and tricks sampai bisa lolos di Oxford? Kita akan lihat. Mau dibocorin? Jelaskan semuanya. Yang pertama, cari tahu informasi tentang persyaratan masuk. Itu sangat bisa diakses lewat website ya. Jadi kalian buka aja website Universitas Oxford, kemudian dicek misalnya jurusan tertentu ya. Jadi dia tuh kayak ada bagian panel, kamu bisa googling, bisa ini masukin jurusan apa yang kamu tertarik, diklik aja, kemudian di situ ada bagian entry requirement. Kamu perlu tahu misalnya mau daftar tahun depan gitu ya, dari tahun sekarang atau mungkin 2 tahun sebelumnya dari SMA 1 gitu udah ngecek persyaratannya apa gitu. Kalau misalnya di Oxford biasanya memang mereka sangat menyarankan akademiknya cukup tinggi ya. Jadi mumpung misalnya masih SMA 1, kalau kamu emang mau masuk Oxford, kamu berarti sudah perlu investasi belajar lebih banyak gitu, karena itu sangat berpengaruh. Yang pertama kan berarti kan syarat akademik itu sudah mencukupi. Yang kedua, ternyata tidak hanya akademik loh yang dinilai, tetapi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler atau misalnya pengalaman ikut kegiatan sosial atau kegiatan apapun di luar sekolah. Itu sangat penting sekali untuk pengembangan secara pribadi ya. Saya banyak ketemu anak-anak S1, dia itu sudah sangat luar biasa pengalamannya. Misalnya dia menjadi relawan di organisasi yang cinta lingkungan, atau misalnya dia di isu kesehatan, atau misalnya di isu gender dan seterusnya ya. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi akademik, kemudian pengalaman di luar akademik. Yang ketiga ini essay, personal statement itu sangat penting sekali. Jadi kalian punya pengalaman dan potensi itu bagus, tetapi bagaimana kalian merangkai sebuah essay yang menjual diri kalian, bahwa kalian ini hanya bagus di bagian akademik, tapi di luar akademik kalian juga baik. Kemudian apa tujuan kalian di masa depannya? Bagaimana kamu menggunakan pengalaman kamu yang akan kamu dapatkan dari kampus di Oxford ini untuk berkontribusi di masa depan kamu gitu, atau di masyarakat di Indonesia atau misalnya di dunia. Akhirnya kebuka ya caranya gimana ya Bridgers ya, udah disiapkan dari sekarang kalau gitu. Wah ini cukup lengkap informasinya nih Kak Handa, makasih banget. Jadi Bridgers itu bisa mempersiapkan dari sekarang.
Cuma kita waktunya kayaknya sudah terbatas, jadi Bridges yang mau tanya-tanya bisa leave comment atau hubungi langsung ke EduBridge ya, nanti kalau mau tanya-tanya lebih dalam lagi. Oke, Kanda terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, kita see you in the next podcast ya. Sama-sama Melati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan Bridges jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, ada di Instagram, ada di edubridge_jkt. Untuk TikTok ada edubridge.id. Dan jangan lupa subscribe di YouTube kita untuk dapetin banyak banget informasi mengenai university yang kamu memang incar. Oke. Nah, Kak, sebelum kita penutup, EduBridge ada tagline nih, kita bareng-bareng yuk kita mention-nya. EduBridge, because we care. Oke, sama kita. EduBridge, we bridge because we care. Thank you. See you in the next podcast.